Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa hak kalian dilanggar? Atau mungkin sebaliknya, kita suka lupa sama kewajiban kita? Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal keseimbangan krusial antara dua hal itu sebagai warga negara. Oke, kita mulai dari yang paling gampang deh. Pernah nggak sih, lagi enak-enak antri, udah sabar nunggu giliran, tiba-tiba ada yang nyelonong aja dari samping. Bikin kesel kan? Saya yakin banget kita semua pernah ngalamin ini. Nah, momen nyebelin tadi itu sebenarnya adalah contoh paling simpel dari pelanggaran hak. Betul, hak kita buat diperlakukan adil dan dapat ketertiban, itu baru aja diabaikan gitu aja. Dan di saat yang bersamaan, orang yang nyerobot itu sebenarnya dia lagi nggak ngejalanin kewajibannya buat menghormati aturan main dan hak orang lain. Selalu ada dua sisi kan? Nah, ini nih yang bawa kita ke ide utamanya. Hak dan kewajiban itu tuh bener-bener kayak dua sisi mata uang. Nggak bakal bisa dipisahin satu sama lain. Oke, biar kita satu frekuensi dulu nih. Hak itu simpelnya adalah apa yang semestinya kita dapat. Sementara kewajiban, itu yang harus kita lakuin. Kedengarannya gampang ya? Tapi justru di sini nih tantangannya. Jadi, ini bukan soal hak versus kewajiban ya. Justru sebaliknya, mereka ini saling melengkapi. Kita nggak bisa dong nuntut hak melulu tapi kewajiban diabaikan. Coba pikir, waktu kita jalanin kewajiban, misalnya bayar pajak, itu kan artinya kita lagi bantu penuhin hak orang lain juga. Kayak hak buat dapat fasilitas umum yang bagus. Dan jangan salah loh, konsep keseimbangan ini tuh bukan cuma teori ngawang-ngawang. Ini tuh cita-cita besar yang jadi fondasi banget buat negara kita berdiri. Cita-cita ini udah tertanam kuat loh di Pancasila sama UUD 1945. Dua-duanya ini ibarat kompas kita yang ngatur gimana hak dan kewajiban setiap warga negara harusnya bisa jalan bareng secara harmonis. Semangat ini tuh udah ada dari dulu banget. Dengerin deh kutipan dari Bung Karno ini. Keren banget kan? Ini nunjukin kalau negara ini dibangun untuk semua. Artinya hak setiap orang dilindungi dan jadi kewajiban kita semua buat menjaganya. Itu kan idealnya ya. Sekarang coba kita tarik napas dulu dan kita lihat realita yang ada di sekitar kita. Tapi apakah kenyataannya selalu seindah itu? Coba deh kita lihat di sekeliling kita. Hoax yang bikin pecah belah, cyberbullying yang nyakitin mental, korupsi yang nggak ada habisnya, fasilitas umum dirusak, sampai diskriminasi. Semua ini tuh kayak penyakit yang muncul waktu keseimbangan antara hak dan kewajiban mulai goyah. Coba lihat angka ini deh, 62,9 triliun rupiah. Kebayang nggak sih berapa banyak sekolah, jembatan, atau rumah sakit yang bisa kita bangun pakai uang segitu? Ini tuh bukan cuma angka teman-teman, ini adalah hak kita semua untuk hidup lebih baik yang dirampas karena ada pihak yang mengingkari kewajibannya. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, kenapa sih ini semua bisa terus-terusan terjadi? Biasanya nih, akar masalahnya ada dua. Pertama, ego. Sikap pokoknya gue dulu, yang cuma nuntut hak tapi abai sama kewajiban. Dan kedua, ya karena rendahnya kesadaran. Bisa jadi nggak tahu atau cuek aja sama aturan main bersama kita, baik itu hukum ataupun norma sosial. Terus gimana dong? Nah, jawabannya ada di satu kata kunci, kesadaran warga negara. Inilah jembatan yang bisa menghubungkan antara cita-cita ideal kita dengan realita yang kadang pahit. Jadi, apa sih kesadaran warga negara itu? Ini bukan cuma soal hafal Pancasila atau UUD ya, ini lebih dari itu. Ini soal kemampuan kita buat mikir kritis, punya empati, dan yang terpenting bisa bertindak dengan penuh tanggung jawab. Nah, kompetensi ini tuh dibangun dari tiga hal penting. Pertama, penalaran kritis biar kita nggak gampang dikibulin. Terus kewargaan, ini soal rasa memiliki dan tanggung jawab kita sebagai warga. Dan yang terakhir, kolaborasi. Karena bangun negara ini kan harus bareng-bareng. Dan yang paling keren, ini semua tuh skill, bukan bakat. Artinya bisa banget kita latih. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang yang paling penting, apa yang bisa kita lakuin? Prakteknya gimana? Ada nih kerangka simpel yang bisa kita pakai sehari-hari. Ingat aja kata asik. Analisis, lihat berita heboh, jangan langsung share. Cek dulu bener apa enggak. Sesuaikan. Punya teman beda pilihan politik, coba deh pahami sudut pandangnya, jangan langsung ngehakimi. Inisiatif. Lihat lingkungan sekitar kotor, ya ambil tindakan, jangan cuma ngeluh di medsos. Dan kembangkan, ajak tetangga buat kerja bakti. Simpel kan? Ini bisa diterapin di mana aja. Nah, ini nyambung lagi kan ke contoh antrian di awal tadi,
Memilih buat antri dengan sabar itu sebenarnya udah jadi versi mini dari kerangka asik tadi. Mungkin kelihatannya sepele, tapi dari langkah-langkah kecil inilah sebuah bangsa yang berkesadaran itu mulai terbangun. Pada akhirnya, pilihannya tuh selalu ada di tangan kita setiap hari. Mau jadi bagian dari masalah yang cuma nuntut hak, atau jadi bagian dari solusi yang ikut ngejaga keseimbangan. Jadi pertanyaannya bukan lagi keseimbangan mana yang bakal kita pilih, tapi kapan kita mau mulai.